Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Minggu 1 Desember 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, video yang menunjukkan sebuah rumah dirobohkan dengan alat berat viral. Adapun lokasinya di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Dalam unggahan video yang beredar di media sosial, yakni ribuan netizen turut membanjiri dengan beragam komentar. Dalam komentar, netizen menyebutkan bahwa dugaan kuat karena perselingkuhan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Prabita Kusuma Ningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, benar sekali bahwa video menggambarkan sebuah rumah dirobohkan dengan alat berat viral. Usut punya tuh usut, kejadian itu berlokasi di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Kejadian itu viral diunggah oleh salah satu akun Instagram. Kemudian di situ tertuliskan caption, terjadi perobohan rumah diduga karena permasalahan keluarga, berlokasi di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Dalam unggahan itu ribuan netizen menyukai dan ratusan komentar. Dalam komentar netizen menyebutkan bahwa dugaan kuat karena perselingkuhan. Saya kemarin sempat ke lokasi di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, menemui Kepala Desa Parlan. Parlan menjelaskan bahwa kejadian itu sehari sebelum pencoblosan, yaitu pada Selasa 26 November 2024 siang. Parlan menjelaskan bahwa sebenarnya rumah itu awalnya adalah milik sepasang suami istri yang telah bercerai dengan Sumarni, sang istri namanya. Kemudian untuk mantan suaminya adalah Sabar, 45 tahun. Dia menjelaskan sebelum perobohan rumah tersebut, Sabar bersama kakaknya dan beberapa keponakannya ke Balai Desa Bausan Lor. Di situ istilahnya Sabar meminta izin akan merobohkan rumah yang berlokasi di atas tanah milik orang tua dari Sumarni. Parlan menjelaskan sudah melakukan negosiasi atau melakukan mediasi dengan memanggil Babin dan Babinkan Kaptimas, termasuk dengan kedua belah pihak dari Sumarni maupun dari Sabar. Namun saat negosiasi gagal, Parlan tetap ingin, maksud saya Sabar tetap ingin merobohkan. Pada Parlan sendiri menjelaskan bahwa kan ada anak mereka kan, karena hitungannya rumah tersebut adalah rumah Gonogini. Sekilas Parlan menjelaskan bahwa awalnya Sumarni dan Sabar itu menikah, kemudian Sabar merantau atau menjadi TKI di Malaysia. Saat di Malaysia kemudian pulang, namun ternyata sang istri atau Sumarni menggugat cerai dan Sumarni menikah lagi dan menempati rumah yang telah dibangun bersama-sama. Parlan menjelaskan bahwa memang sudah tidak bisa dinegosiasi. Setelah dimediasi dan dinegosiasi, selang 2 jam kemudian alat berat sudah menghancurkan rumah milik Sumarni. Untuk barang tidak ada yang bisa diselamatkan. Hingga saat ini Sumarni sendiri telah mengungsi di rumah keluarganya yang berada di sebelahnya. Untuk sekedar diketahui, video ini viral. Ada 3 video yang saya terima, yaitu dengan durasi 27 detik, kemudian 8 detik, dan 29 detik. Video pertama memang menggambarkan rumah yang masih utuh, masih belum dihancurkan. Kemudian di situ ada alat berat, kemudian alat beratnya sedikit demi sedikit maju dan menghancurkan rumah yang awalnya berdiri kokoh. Kemudian video kedua yang berdurasi 8 detik menggambarkan situasi di lokasi, banyak warga yang melihat. Terakhir video 29 detik memperlihatkan alat berat yang sudah menghancurkan lebih dari separuh rumah. Di situ juga bisa didengarkan suara dari di dalam video, dan ngeri di bego kuwi jame kok nggak ada diselamatin, wis gak ngurus jam iki regane piro, sangat mengerikan, dirobohkan. Bego itu adalah alat berat.
itu jamnya kok tidak diselamatkan. Kemudian netizen lain menjawab bahwa sudah tidak mengurusi jam karena jam itu hanya laku berapa. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Kades Bausan Lor, yakni Suparlan. Berikut untuk tayangannya. Kejadian itu pada tanggal 26 hari Selasa siang sekitar jam 10 itu kan namanya Sabar beserta kakaknya juga keponakannya itu ke balai desa. Istilahnya mau izin karena dia itu punya rumah mau dirobohkan. Ya pada waktu itu saya tidak boleh, masalahnya cuma kan harus ada aturan. Terus saya memanggil Babin Kamtipmas. Setelah kita arahkan bersama-sama karena Sabar itu punya anak, itu saya arahkan jangan dibongkar, kita negosiasi barangkali mungkin jadi ganti rugi atau bagaimana gitu. Namun dia tetap tidak mau. Nah, akhirnya ya sampai situ itulah. Jadi kita selanjutnya tidak tahu. Selang 2 jam. Masyarakat di Desa Sumberjo, Kecamatan Sempol Ijen heboh terjadi pencurian kotak amal massal di sejumlah masjid, yakni pada Sabtu 30 November 2024. Tak hanya satu masjid saja, ada 3 masjid di beberapa dusun yang uang di kotak amalnya raib digondol maling. Di antaranya yakni di Dusun Kampung Limba, Dusun Sumberjo, dan Dusun Gunung Blawung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Sinja Ari Pangestu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila, benar sekali. Memang kemarin pada Sabtu 30 November 2024, masyarakat di Desa Sumberjo, Kecamatan Sempol Ijen, heboh terjadi pencurian kotak amal massal di masjid-masjid. Dan temuan ini pertama kali diketahui oleh warga saat salah seorang pemilik rumah di sekitaran masjid menyaksikan ada orang yang tampak mencurigakan keluar dari masjid dengan mengenakan mantel dan helm. Hal itu kemudian dia memvideo dan membagikan video tersebut kepada masyarakat di sekitar dusun. Usai memvideo, dia langsung mengecek ke masjid. Ternyata dugaan dari warga benar, kotak amal di masjid tersebut raib tak bersisa. Informasi yang kami himpun dari Kepala Desa Sumberjo, Mustafa Indra Hermawan, ini mengatakan bahwasanya kejadian tersebut dilakukan di tengah hujan deras saat masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah karena hujannya luar biasa sangat deras. Dan menurutnya saat diketahui kotak amal raib ini, pemilik video kemudian menyebarkan video tersebut. Dan banyak warga yang kemudian berkomentar bahwa orang di video yang sama juga berkunjung ke masjid-masjid yang lain. Beberapa di antaranya di Dusun Kampung Lima, Dusun Sumberjo, dan Dusun Gunung Blawung. Setelah kejadian ini, pemerintah desa sendiri langsung bertugas ke polsek setempat untuk melakukan laporan dan membagikan video-video tersebut ke desa-desa lain sekecamatan Sempol Ijen. Dan ternyata pengakuan dari beberapa warga dari beberapa desa di kecamatan lain tersebut, tampaknya terduga pelaku ini juga melakukan hal serupa di desa-desa yang lain. Sehingga setelah kejadian itu, pemerintah desa langsung kompak untuk melakukan penjagaan di Pos Malabar, Pos 2, dan Dusun Pedati agar jika melintas, warga bisa langsung menangkap dan membawa ke polsek setempat. Demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pelaku pembunuh siswa SMK Bogor di Kampung Sirnasari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciombas, Kabupaten Bogor belum terungkap. Namun terduga pelaku mengerucut kepada satu orang, yakni HS 29 tahun, yang merupakan penghuni rumah berwarna biru tersebut. Pasalnya pada saat sebelum ditemukan tewas, korban yang diketahui berinisial AF 19 tahun itu mendatangi rumah tersebut seorang diri untuk menemui terduga pelaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban datang menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam, jaket hitam, celana training olahraga, serta helm berwarna putih. Ketua RT setempat, yakni Sumarna, mengungkapkan bahwa korban tiba di rumah terduga pelaku menjelang waktu sholat Jumat dan sempat terekam CCTV salah satu rumah warga saat melintas. Di samping itu, sebelum korban tiba, terdapat salah satu warga yang merupakan seorang ustadz melihat terduga pelaku sedang berada di depan rumah. Ustadz sempat bertanya kepada terduga pelaku akan aktivitas yang dilakukan pada saat itu, dan dijawabnya pengakuan sedang menunggu seseorang. Sumarna turut melanjutkan, tak lama berselang korban pun tiba di rumah pelaku yang saat itu juga masih terlihat oleh ustadz tersebut. Ustadz itu pun juga sempat mendengar sedikit perbincangan antar keduanya karena lokasinya yang masih berdekatan. Saat itu menurutnya Ustadz itu mendengar bahwa terduga pelaku meminta korban untuk menaikkan kendaraan motornya ke halaman rumah. Selain itu, terduga pelaku pun sempat menawarkan kopi kepada korban yang merupakan pelajar SMK swasta di kota Bogor tersebut. Akan tetapi percakapan keduanya hanya terdengar oleh sang ustadz, yakni hanya sampai di situ. Pasalnya ustadz tersebut tak menaruh kecurigaan apapun dan berlalu pergi menuju masjid. Terkini motif pembunuhan siswa SMK Bogor di Kampung Sirnasari, Kabupaten Bogor, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun beredar kabar bahwa pemicu pembunuhan yang menewaskan AF itu diduga dilatar belakangi oleh transaksi jual beli barang elektronik. Hal itu disampaikan oleh Sumarna selaku Ketua RT setempat yang juga merupakan salah satu saksi saat penemuan mayat bersimbah darah tersebut di dalam rumah warganya. Sumarna juga mengaku mendapat informasi bahwa kedatangan korban ke rumah terduga pelaku, yakni HS, untuk melakukan cash on delivery atau COD handphone. Bahkan ia menyebut terdapat video yang memperkuat bahwa antara pelaku dengan korban ingin melakukan transaksi jual beli. Dalam video tersebut, korban menunjukkan lokasinya di depan sebuah sekolah yang disinyalir hendak menuju ke rumah terduga pelaku. Tribuners, konsentrasi puluhan massa di halaman parkir Migacoan, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan tidak hanya menjadi perhatian para pelintas, namun juga para pengunjung grand opening Migacoan pada Sabtu 30 November 2024. Sejumlah warga sempat mengabadikan momen tersebut dengan video kamera ponsel hingga menghiasi lini masa media sosial. Adapun pantauan di lokasi, satu persatu puluhan massa mulai berdatangan dan memadati area parkir Resto Migacoan sekira pukul 8:15 WIB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila di studio dan Tribuner, selamat siang. Riak-riak masih mewarnai semangat Pemkab Bangkalan dalam upaya terciptanya investasi yang ramah di Kabupaten Bangkalan, menyusul keributan yang terjadi di halaman parkir dalam grand opening kedai Migacoan di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan pada Sabtu 30 November kemarin. Konsentrasi puluhan massa itu tidak hanya menjadi perhatian para pengunjung dan pelintas jalan raya, namun juga menarik perhatian aparat keamanan mulai dari Kodim 0829 hingga Polres Bangkalan. 3 orang diamankan dari lokasi karena kedapatan membawa senjata tajam. Bisa dilakukan pemeriksaan tubuh. Ketiganya adalah berinisial HY, 54 tahun, warga Kampung Cirinan, Kelurahan Pencaran, Bangkalan, dengan barang bukti sebilah pisau. Kemudian HM, 50 tahun, warga Desa Kesek, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, dengan barang bukti berupa kris. Kemudian MZ, 24 tahun, warga Desa Cimuan, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, dengan barang bukti sebilah pisau. Terhadap ketiga pemilik senjata tajam itu, Kapolres Bangkalan Kejati Manjaya secara berulang mempertanyakan apa maksud dan tujuan mereka berada di halaman parkir kedai Migacoan Bangkalan. Beragam alasan diutarakan para pria bersenjata tajam itu, namun proses hukum tetap berlanjut. Kapolres Kejati menjelaskan keributan itu dipicu permasalahan rebutan parkir. Ia meminta jika pihak-pihak yang
merasa kurang pas berkaitan dengan pengelolaan parkir agar menanyakan ke pemerintah Kabupaten Bangkalan. Menanggapi keributan itu, PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi dengan tegas memperingatkan bahwa negara diatur oleh hukum. Memungut uang dari rakyat meski melalui jasa parkir tetapi tanpa dasar hukum disebutnya sebagai tindakan premanisme dan tindakan pemalakan. Ia menjelaskan Pemkab Bangkalan selalu mengedepankan penciptaan lapangan pekerjaan melalui upaya menciptakan dan mencerminkan Kabupaten Bangkalan sebagai daerah ramah investasi, bukan semata-mata bisa memungut uang rakyat dengan gampang tanpa dasar hukum. Jadi Bupati Arif menegaskan parkir itu adalah manajemen yang berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga pengelolaan parkir tidak bisa dilakukan sembarangan dengan langsung meminta uang kepada masyarakat. Bahkan ia meminta masyarakat untuk menjaga martabat Kabupaten Bangkalan, menjaga martabat pribadi masyarakat Bangkalan, bukan dengan tindakan-tindakan premanisme dan pemalakan. Tribuners, berkaitan dengan kedai mie gacoan, Arif mengatakan memang telah mempunyai lahan parkir sendiri, di mana perusahaan boleh menunjuk siapapun pengelolaan parkir dengan konsep kerjasama. Penghasilannya tentu saja tetap harus berkontribusi dengan menyetorkan pajaknya kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap masyarakat Bangkalan mampu memberikan kesan yang ramah kepada para investor, seperti halnya kedai mie gacoan, dengan harapan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebar sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Demikian rekan Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi dan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya. Berikut untuk tayangan. Menyikapi kegiatan pagi hari ini tentang launching atau grand launching mie gacoan, dan kemudian ada beberapa sedikit trouble atau semacam situasi yang kurang bagus terkait dengan rebutan lahan parkir. Kami tegaskan kembali bahwa parkir itu adalah manajemen. Ada kewajiban seorang petugas parkir memungut uang dari rakyat itu harus ada berdasar hukumnya, tidak sembarangan. Kalau seseorang langsung meminta uang pada masyarakat, entah itu jasa parkir ataupun tidak berdasar hukum, adalah premanisme dan itu merupakan pemalakan. Tadi kan ada informasi dari masyarakat hari ini ada pembukaan ya, launching mie gacoan. Tadi ada ribut-ribut, makanya kami petugas Polri, Polres Bangkalan langsung datang ke TKP. Dan di sana teman-teman dari Reskrim mengamankan 3 orang ini, 3 orang di sana dan setelah digeledah ada senjata tajam di badannya. Kami bawa ke Polres Bangkalan. Buat apa itu? Itu karena apa dan ributnya? Itu karena informasinya ada ribut-ribut masalah parkiran. Ya, parkiran enggak. Tribuners, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta para guru untuk bersemangat dalam bekerja. Terlebih pemerintah sudah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN mulai tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Eva Dwiana pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79, yakni yang digelar di Gedung Balai Krakatau Bandar Lampung Sabtu 30 November lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. Bayu Saputra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Benar bahwasannya Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana meminta kepada para guru yang ada di Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerjanya dengan harapan adanya kenaikan gaji guru tersebut memberikan dampak yang positif untuk kemajuan Kota Bandar Lampung melalui insan-insan guru yang mendidik para siswanya. Dan pada kesempatan itu juga Bunda Eva yang disapa oleh Masyarakat Lampung mengatakan bahwasannya Wali Kota Bandar Lampung akan menunggu anggaran pusat terkait kenaikan gaji guru tersebut, yang mana ketika nanti gaji atau kenaikan gaji guru tersebut telah ditransfer oleh pemerintah pusat, pihaknya segera akan langsung mentransfer ke rekening guru-guru tersebut. Pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024,
yang juga hari ulang tahun ke-79 PGRI, ia meminta kepada para tenaga pendidik untuk terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk para anak didiknya. Dan ditambahkan juga oleh Bunda Eva, ia juga meminta kepada pengurus PGRI untuk terus berinovasi demi kemajuan dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait. Berikut untuk tayangannya. Selamat, pertama Bunda mengucapkan selamat Hari Guru se-Indonesia, Provinsi, habis itu Kota Bandar Lampung, dan pesan Bunda untuk guru-guru tetap semangat bekerja yang baik untuk daerah kita, pendidikan anak kita secara luar biasa, terutama ketika mendidik anak kita, karena dengan guru inilah anak-anak kita bisa luar biasa. Dan harapan kita juga semua guru, apapun yang kita lakukan, semua berikan yang terbaik motivasi kita kepada anak-anak kita. Apalagi anak kita ini semua adalah harapan besar orang tua. Suasana hari ulang tahun ini tentunya kita mengucapkan selamat kepada semua anggota PGRI. Hari ini adalah ulang tahun PGRI yang ke-79, juga selamat kepada guru. Kita melaksanakan Hari Guru Nasional. Oleh karenanya momen ini kita manfaatkan pertama dalam meningkatkan silaturahmi kebersamaan antar sesama guru. Kemudian saya juga mengajak dalam suasana ini untuk guru tetap meningkatkan kompetensinya. Tribuners, gelombang imigran Rohingya kembali tiba di wilayah Aceh Timur. Kali ini mereka mendarat di Gampong Paya Peulawi, Kecamatan Pirembayan pada Rabu 30 November. Diketahui sebanyak 116 orang imigran tersebut tiba di Pulau Ujung Perleng, Gampong Paya Peulawi sekira pukul 13.45 WIB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Maulidi Al-Fatah, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News, dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Aceh Timur. Ya, benar bahwa imigran Rohingya kembali mendarat di Kabupaten Aceh Timur. Kali ini pendaratan mereka berada di Desa Payapelawi, Pulau Ujung Perling, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur. Mereka mendarat pada Sabtu 30 November 2024. Informasi diperoleh serambinews.com dari Kepala Desa Zulkifli menerangkan bahwa awalnya kapal yang mengangkut imigran Rohingya ini sudah memasuki perairan Aceh Timur pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu kapal masih memutar-mutar di sekitaran perairan Aceh Timur. Namun pada pukul 13.00 ini diketahui kapalnya sudah mulai bocor dan hampir tenggelam. Kemudian masyarakat yang mengetahui itu melaporkan hal tersebut ke Polairut dan kepolisian setempat. Atas pertimbangan itu dan penyelamatan terhadap 116 nyawa yang sedang terapung di laut, kemudian Polairut membantu pendaratan imigran Rohingya ini agar terselamatkan semuanya, dan akhirnya 116 imigran yang memasuki Aceh Timur ini bisa didaratkan dengan selamat di Pulau Ujung Perling, Desa Payapelawi. Untuk diketahui bahwa dari total 116 orang itu, 32 diantaranya laki-laki dewasa, 46 orang
dewasa dan 15 orang anak-anak laki-laki serta ini anak-anak dari perempuan, dan totalnya 16 orang. Untuk diketahui bahwa masyarakat Payaplawi sampai saat ini masih tidak menerima atau menolak menampung mereka di desa tersebut. Alasan ini diambil dalam kesepakatan forum mereka, lantaran desa mereka tidak memenuhi atau bercukupan untuk menampung para imigran Rohingya, serta tidak ada tempatnya atau lahan kosong untuk menampung mereka. Untuk diketahui bahwa lokasi Payaplawi ini berkisar dari Jalan Medan Banda Aceh atau jalan lintas nasional ini sekitar 3 jam. Dan kemudian dari Payaplawi ke pantai Ujung Perling ini harus dilalui melalui jalur laut ya. Itu menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Dan saat ini Zulkifli menerangkan bahwa 116 orang itu sudah ditangani oleh pihak UNHCR dan mereka dibawa ke desa Senebuk Rawang di Perlak Timur, di mana di Perlak Timur itu ada penampungan Rohingya yang jauh-jauh hari mereka yang duluan tiba ketimbang rombongan ini. Di Senebuk Rawang itu ada 3 klaster. Yang pertama klaster yang memasuki Aceh Timur ini pada awal-awal Januari, dan kemudian klaster kedua kemarin yang memasuki perairan Aceh Timur pada sekitaran Oktober di Kecamatan Madat, dan yang ketiga kali ini mereka memasuki perairan Aceh Timur pada akhir November, dan mereka akan disatukan di tempat penampungan sementara Desa Senebuk Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Demikian, Adila dari Aceh Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024 berpotensi berakhir di Mahkamah Konstitusi. Apalagi hasil perolehan suara yang diraih paslon nomor urut 3, yakni Agustiar Sabran Edi Pratowo, dan paslon nomor urut 2, Nadal Syah Suyan Hadi atau Koyem SHD sangat ketat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dan akademisi Universitas Palangkaraya, Riki Zula Fauzana. Menurutnya ada 2 alasan Pilgub Kalteng berpotensi digugat ke MK. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Betul sekali bahwa menurut pengamat politik dan juga sekaligus akademisi Universitas Palangkaraya, Riki Zul Fauzan, mengatakan bahwa pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah berpotensi berakhir di Mahkamah Konstitusi atau MK. Apalagi hasil perolehan suara yang diraih paslon nomor urut 3, yakni Agustiar Sabran dan Edi Pratowo, sangat ketat bersaing dengan paslon nomor urut 2, Nadal Syah dan juga Supian Hadi atau Koyem SHD. Ada 2 poin yang menurut Riki membuat Pilgub Kalteng berpotensi digugat ke MK. Selain tadi selisih suara paslon nomor 3 dan nomor urut 2 yang sangat tipis, dan yang kedua masih ada persaingan yang belum sepenuhnya usai di antara kedua paslon tersebut. Untuk mengajukan gugatan ke MK, paslon harus memenuhi 2 persyaratan, yakni memiliki minimal 2 alat bukti dugaan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, serta memenuhi syarat formil selisih suara sesuai jumlah penduduk mulai dari 2%, 1,5% hingga 1%. Riki juga menyebut bahwa selain Pilgub, sejumlah daerah di Kalteng juga berpotensi mengalami sengketa di Mahkamah Konstitusi. Daerah-daerah tersebut seperti Lamandau, Kota Waringin Barat, Katingan, Pulang Pisau, Barito Utara, dan juga Murung Raya. Pasalnya, kata Riki, hasil perolehan suara paslon di daerah-daerah tersebut juga bersaing ketat. Bahkan ada juga yang saling klaim kemenangan seperti di Pilgub Kalteng dan juga Pilbub Murung Raya. Menurut Riki, saling klaim kemenangan merupakan hal yang lumrah dalam setiap pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jeda waktu antara proses pemilihan dan juga pengumuman hasil resmi KPU
yang memakan waktu beberapa minggu. Namun, Ricky menerangkan bahwa saling klaim tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat hasil pemilu di MK, karena yang digugat ke MK adalah hasil penghitungan suara dari KPUD. Meski beberapa paslon sudah mengklaim kemenangan, sampai saat ini KPU masih menjalankan proses rekapitulasi suara, dan klaim kemenangan itu baru menjadi kenyataan setelah KPU menetapkan pemenang pilkada. Menanggapi proses pilkada yang belum selesai ini, Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas di Bumi Tambun Bungai. Dirinya mengajak agar masyarakat bersama-sama merapatkan barisan dan juga persepsi untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Kalimantan Tengah. Joko menyebut bahwa persatuan dan kesatuan juga merupakan hal yang paling utama. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk berdoa agar pelaksanaan pesta demokrasi ini tetap berjalan dengan lancar, serta serta hasil pilkada nanti dapat diterima oleh semua pihak. Lebih lanjut, Joko meminta agar masyarakat dapat menjunjung tinggi hukum dan norma yang berlaku di Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk para paslon, Joko juga berharap agar para paslon memiliki kedewasaan dalam berpikir dan juga bertindak, serta selalu memegang falsafah Huma Betang, yaitu hidup secara bahu-membahu dalam keberagaman. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Adila dan juga rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, Bungga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan